Terima kasih Anda masih bersama kami di acara ini. Saudara, perkembangan alokasi dana desa di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, bagaimana penerapannya akan kita bahas selengkapnya dalam segmen Haba Getanyo berikut ini. Saat ini telah hadir di studio TVRI Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Pak Zaid Burhan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik Pak Zaid, kita hari ini akan membahas tentang dana desa khususnya di Aceh yang sudah ada dari 2015 ya Pak, dan ini sudah 2019. Bagaimana perkembangannya Pak? Ya, kalau kita melihat alokasi dana desa dari awal dialokasikan sampai dengan tahun ini, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kalau di tahun 2015 alokasi dana desa itu sebanyak 1,7 triliun, di tahun 2019 ini sudah menjadi 4,9 triliun untuk lebih dari 6.400 desa di 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Oke, jadi terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan. Nah, apakah ini menandakan komitmen dari pemerintah dalam mempercepat pembangunan, khususnya pembangunan desa di Aceh berjalan dengan baik? Ya, alokasi dana yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan komitmen pemerintah RI bahwa Indonesia dibangun dari pinggiran, dari desa. Artinya alokasi dana desa dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga dengan alokasi yang meningkat itu semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dan dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, komitmen ini yang memang sangat dipegang oleh pemerintahan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi JK, dan insya Allah semakin waktu, semakin tahun alokasi dana desa akan semakin meningkat lagi. Oke Pak, mungkin ada suatu hal yang tidak diketahui seluruh masyarakat tentang alur atau mekanisme dari penyaluran dana desa ini sebenarnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya sangat sederhana penyaluran dana desa ini, tetapi juga butuh komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Yang pertama, aparatur desa harus mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pemerintah kabupaten kota. Setelah itu, pemerintah kabupaten kota akan mengupload alokasi dokumen-dokumen pendukung itu ke dalam aplikasi kami, aplikasi Omspan. Nah, kalau dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah di-upload ke dalam aplikasi yang ada, KPPN selaku lembaga yang diamanatkan untuk menyalurkan alokasi dana desa tersebut akan langsung menyalurkan ke pemerintah kabupaten kota. Tetapi ada juga yang kami butuhkan dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten kota untuk ketika uang sudah disalurkan ke rekening kas umum daerah, paling lambat 7 hari kerja sudah harus disalurkan ke rekening kas desa. Oke, baik. Kami juga mendapatkan informasi Bapak pada tahun 2020 nanti akan ada semacam award ataupun penghargaan yang akan diberikan. Nah, penghargaan seperti apa nih Pak yang akan diberikan? Ya, sebenarnya kami sangat membutuhkan komitmen dari aparatur desa dan pemerintah daerah. Ada pola penyaluran yang berbeda nanti di tahun 2020, tetapi dengan kriteria. Kriteria bahwa kabupaten kota itu dinilai baik, sehingga penyaluran dana desa yang tadinya 3 tahap, 20% tahap pertama, 40% tahap kedua, kemudian 40% tahap ketiga, di tahun 2020 menjadi 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua. Tapi tentunya ini juga harus diiringi dengan penilaian kami bahwa kabupaten kota tersebut kami nilai baik. Nah, bagaimana untuk dinilai baik? Pertama, kabupaten kota itu harus sudah menyalurkan dana yang sudah kami salurkan itu maksimal 7 hari kerja. 7 hari kerja dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Kemudian alokasi dana desa yang kami sudah salurkan ke rekening kas daerah itu harus 100% sudah disalurkan ke rekening kas desa. Kemudian pada sisi lain, penyaluran tahap ketiga tidak boleh lebih dari bulan November ini. Nah, ini butuh komitmen dari pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti 3 syarat itu. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, insya Allah kami nilai baik, dan tahun 2020 penyaluran dana desa akan lebih cepat dan lebih besar di tahap awal. Jadi hanya 60%, kemudian 40%. Baik, artinya award ini dalam bentuk percepatan. Percepatan ya, penyaluran dana desa. Ya. Menjadi 2 tahap. Untuk tahun 2019 ini Pak, saat ini sudah bulan Juli. Bagaimana perkembangan penyaluran dana desanya Pak?
kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kabupaten kota dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, termasuk aparatur desa, karena di tahun 2019 ini penyaluran tahap 1 yang seharusnya maksimal minggu ketiga bulan Juni sudah kami salurkan di triwulan pertama. Kemudian tahap 2 yang seharusnya maksimal di bulan Juni minggu keempat kami sudah salurkan semua. Artinya sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 60% dana sudah kita salurkan ke desa, ke rekening kas umum daerah. Nah, harapan kami dana yang sudah kami salurkan ke rekening kas umum daerah itu harus sudah disalurkan ke rekening kas desa gitu. Ya, baik. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya penyaluran dana desa ini dilakukan setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Nah, dari tahun ke tahun pasti itu tidak berjalan dengan mulus. Apakah ada kendala yang sudah dialami oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan sendiri selama ini, Pak? Oke, tentunya dalam pelaksanaannya kami sangat memahami daerah-daerah di Provinsi Aceh ini juga dengan kondisi geografis yang cukup sulit, ada kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama terkait dengan jaringan internet. Tidak semua daerah itu punya jaringan yang sangat memadai. Yang kedua, sama-sama kita pahami bahwa tingkat kemampuan dan pemahaman aparatur desa yang beragam. Ada aparatur desa yang lulusan perguruan tinggi, dan tentu juga ada yang lulusan bukan perguruan tinggi. Tentunya pemahaman dan pengetahuannya beragam, dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada itu. Ya, tentunya pasti ada permasalahan begitu, Pak. Pasti ada permasalahan. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri, apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala ini, Pak? Ya, terkait dengan kendala jaringan, kami sudah menginstruksikan seluruh kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ada di Provinsi Aceh. Itu ada 7 KPPN dan 3 layanan filial kami, ada di Sabang, di Simelu, dan di PD. Kami perintahkan untuk membantu pemerintah kabupaten kota ketika mereka akan melakukan penguploadan dokumen. Karena jaringan di KPPN tersebut sangat memadai, sehingga tidak akan menjadi kesulitan bagi kabupaten kota apabila jaringan di kantornya sedang kesulitan, mereka bisa datang ke KPPN yang ada di wilayah mereka. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas SDM, kami bekerja sama dengan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, sampai dengan bulan Juli ini insya Allah lebih dari 1.000 aparatur desa kami lakukan pembinaan. Ini tidak terlepas dari tanggung jawab kami untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur desa yang ada di Provinsi Aceh. Oke, baik Bapak. Jika untuk penyaluran dana alokasi khusus fisik nih Pak, apakah ataupun bagaimana penyalurannya? Apakah sama seperti penyaluran dana badan usaha milik Gampong atau gimana? Untuk dak fisik, alokasi dana yang kita ada di Provinsi Aceh tahun ini sebesar kurang lebih 2,7 triliun. Ini juga tentunya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah kabupaten kota yang mendapat alokasi dana dak fisik tersebut. Nah, sesuai ketentuan maksimal tanggal 22 Juli ini harus sudah melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Omspan. Nah, kami sangat menunggu dari pemerintah kabupaten kota bidang-bidang yang ada, bidang pengairan, bidang kesehatan, bidang lainnya, untuk melakukan penginputan sebelum tanggal 22 tersebut. Sehingga kalau tanggal 22 tersebut semua bisa diinput datanya, kami langsung salurkan. Tapi kalau nggak diinput, apa boleh buat, dana itu akan menjadi hangus. Baik, Pak Zaid, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari DJPB kepada seluruh masyarakat Aceh, Pak, terkait dengan dana desa ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Aceh, kepada pemerintah provinsi atas dukungannya dan supportnya selama ini, sehingga penyaluran dana desa termasuk juga di dalamnya DAK fisik berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua bisa berjalan tentunya karena fungsi koordinasi kerjasama antara pemerintah kabupaten kota, provinsi dengan kami, sehingga bisa tersalurkan alokasi dana desa maupun dak fisik dengan baik. Yang kedua, yang perlu kami tekankan juga bahwa kami harapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkan dana yang sudah kami masukkan ke rekening kas umum daerah. Artinya sesuai ketentuan kalau dana itu sudah kami salurkan ke rekening kas umum daerah, maksimal 7 hari kerja sudah harus disalurkan ke rekening kas desa. Kenapa? Karena kalau uang sudah disalurkan ke rekening kas desa,
ini menjadi amunisi bagi aparatur desa untuk bekerja, untuk dalam rangka kesejahteraan di wilayah kerjanya masing-masing. Dan selanjutnya kami secara terus-menerus mengharapkan tetap dukungan dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi untuk bagaimana kita mendorong penyaluran dana desa maupun DAK fisik ini dengan implementasinya di lapangan dengan cepat, tepat, baik, lancar, tanpa ada penyimpangan, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh yang jauh lebih baik ke masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Zaid hari ini sudah hadir di TVRI Aceh. Terima kasih. Alokasi dana desa. Dan tentunya saudara, kita semua berharap bahwa alokasi dana desa ini bisa berlangsung efektif dan efisien sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh dan dapat menumbuhkan ekonomi Aceh. Dan saudara, sekian Habagetanya hari ini, kita akan beralih ke informasi selanjutnya.